Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nofra Syamanda dengan NIM 21230029 dari program studi S1 Akuntansi STIE KBP Padang. Di sini saya akan mereview sebuah artikel sebagai bentuk pemenuhan tugas seminar akuntansi keuangan saya yang berjudul Menavigasi Masalah Lingkungan dan Risiko Geopolitik, sebuah studi tentang suku hijau dan ekuitas syariah di tengah krisis iklim dan konflik Rusia-Ukraina. Yang pertama yaitu ada pembahasan teori. Satu, hubungan antar indeks Islami dan indeks konvensional. Yang kedua ada membandingkan kinerja indeks Islami dan konvensional dengan hasil yang beragam mengenai manakah yang lebih baik sebagai alat diversifikasi. Yang ketiga yaitu ada mempelajari hubungan antara indeks Islami dan faktor risiko global, dengan sebagian penelitian menemukan korelasi negatif dan sebagian lain menemukan korelasi lemah. Mengkaji interkoneksi antara obligasi hijau atau green bonds dan pasar keuangan lainnya. Ditemukan obligasi hijau dapat berfungsi sebagai diversifikasi portofolio dan lindung nilai ketika pasar menurun atau berisiko tinggi. Lalu ada menelaah suku hijau atau green suku sebagai instrumen diversifikasi portofolio baru di pasar modal. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Studi ini menyelidiki keterkaitan dinamis antara green suku, suku konvensional, saham syariah, dan pasar saham hijau Islam dalam konteks krisis iklim dan konflik Rusia-Ukraina. Dalam jangka pendek, ekuitas syariah hijau, suku hijau, dan suku adalah pemancar bersih, dan ekuitas syariah adalah penerima bersih. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, perilaku pasar malah sebaliknya. Kemudian, menemukan faktor penentu tingkat konektivitas menggunakan kondisi ekonomi mikro. Ditemukan bahwa beberapa faktor penentu yang menyebabkan return spillover dalam jangka pendek dan menengah sangat berbeda dari yang menyebabkan return spillover pada jangka panjang. Selanjutnya ada objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data harian mulai dari 2 Januari tahun 2019 hingga 27 Februari 2023 dari beberapa indeks, termasuk Dow Jones Islamic Market (DJIM), suku indeks seperti Dow Jones Suku, Thomson Reuters BPA Malaysia Suku, Indonesia Government Suku, S&P MENA Suku, dan Tadawul Suku dan Bonds Index. Peneliti berfokus pada 174 green suku yang diterbitkan dari 18 perusahaan swasta di Malaysia, Indonesia, UEA, Arab Saudi, dan Bahrain. Teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan metodologi time-varying parameter vektor autoregresif dan dominant connectedness untuk menganalisis keterkaitan dan transmisi informasi antara pasar yang diteliti. Analisis juga melibatkan regresi untuk menyelidiki bagaimana faktor risiko global seperti volatilitas, ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan risiko politik global memengaruhi konektivitas pasar. Selain itu, dilakukan analisis portofolio untuk menghitung biaya lindung nilai dan bobot portofolio yang optimal. Lalu yang terakhir ada hasil penelitian. Green suku, saham hijau Islam, dan suku cenderung menjadi net transmitter dalam jangka pendek, sedangkan saham Islam menjadi net receiver. Determinan konektivitas return berbeda antara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Green suku efektif untuk lindung nilai risiko terhadap saham Islam, saham hijau Islam, dan suku. Lalu yang terakhir, manfaat diversifikasi dan mitigasi risiko green suku tetap kuat selama pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Baiklah, sekian pemaparan review artikel saya. Semoga review tersebut bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.